What's up BNS Squad? Lu yang nonton ini pastiin lu udah like, comment, dan subscribe. Karena ini gratis. Enjoy the show. Apakah dengan harga itu menentukan kualitas sesuatu universitas? PTS tuh terlalu sulit dijangkau oleh semua orang. Kalau mau bilang minat masuk PTN, banyak orang itu mungkin karena alasan itu tadi, dana. Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini, host kalian yang paling kece, paling ganteng, paling semuanya. Menurut siapa? Menurut gua sendiri. Tapi hari ini gua nggak sendiri, gua bersama dengan dua wanita cantik yang sudah ada di tengah-tengah saya tentunya. Dan tim, tepuk tangan buat tim BNS, semangat. Semangatnya mana? Ya, oke, sudah ada dua wanita. Kita akan kenalan. Dari yang sebelah sini mungkin. Oke, halo kawan-kawan, beta pun nama Kristiani Raga, teman-teman panggil Tia Raga, boleh panggil sayang juga. Tia Raga. Iya. Jiwa dan raga. Yeah. Bisa jadi. Bisa ya? Sekarang studi di konsentrasi jurnalistik, program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Idea Mandira. Wow, agak di Low speednya coba diulang sekali lagi, namanya siapa tadi? Perkenalkan, beta bernama Tia Raga. Tia Raga. Iya. Oke ya. Kuliah di mana tadi, sorry? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi di Unika Widya Mandira. Unika Widya Mandira. Itu kayaknya ada dekat sekolah satu di situ ya. Oke, silakan dari yang di tengah kita. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, beta punya nama Junear Tica Tanesip. Bisa teman-teman sapa dengan Ica. Kemudian untuk sekolah, sekarang saya duduk di sebagai mahasiswa pendidikan dokter di Universitas Nusa Cendana. Iya, Nusa Cendana. Ica, oke. Ica berarti dokter ya? Lulus akan jadi dokter atau perawat? Amin, calon ya Kak, calon dokter. Calon dokter kita semua. Baik, oke, kita akan bahas sesuatu yang kalau kita lihat tadi dari perkenalan kalian pun, bahwa ada yang negeri, ada yang berkuliah di swasta. Nah, kita akan bahas apakah negeri lebih baik daripada swasta. Nah, bisa ya, boleh ya kita berbicara sebentar. Menurut kalian nih, menurut kalian aja, negeri lebih bagus dari swasta atau swasta lebih bagus dari negeri? Monggo dijawab. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Lumayan berat ya pembahasan kita hari ini PTN atau PTS. Nah, kalau dari saya sendiri, untuk sejauh ini di Indonesia menurut saya sih iya. Negeri lebih unggul ya. Berkualitas daripada swasta. Baik, anak-anak negeri, silakan anak swasta. Ini kayaknya bisa mulai debat, boleh? Ini sabar, tahan belum. Ini masih perkenalan ya. Sabar, jangan dipukul dulu lawannya. Jangan dipukul dulu lawannya. Kalau dari beta sendiri, pernyataan bahwa PTN lebih berkualitas dari PTS itu perlu dipikirkan ulang sih. Ya. Nah, itu mungkin itu pikirannya orang-orang yang pikir lagi. mungkin itu pikiran untuk orang-orang yang masih close minded, kayak pikirannya belum terbuka gitu. Yeah. Kalau dari beta pribadi, kalau dari beta pribadi, terlepas itu PTS PTN, ya semuanya berkualitas, tapi dilihat dari mananya dulu. Baik, kita sudah mendapat jawabannya, bahwa kita sudah dapat yang tim pro di sini maupun tim kontra ya. Ini akan seru sekali. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di BBC BNS Battle Club. Welcome back to BBC. Kembali lagi dengan gua Agung di sini. Mereka sudah bertukar baju. Ada tim kontra di sini. Tepuk tangan buat tim kontra. Dan juga tim pro di sini. Coba wajah tim kontranya, kalau sudah siap berdebat, wajahnya seperti apa? Kayak sudah siap menang gitu. Baik. Kalau wajahnya gimana? Wajah pro. Wajah-wajah pro kayak Gitu ya. Baik, mereka sudah siap untuk berdebat sepertinya. Kita akan mulai dengan pertanyaan untuk tim pro dulu nih, ya. Kan kamu kuliah di negeri ya, di Undana kita tahu. Nah,
tolak ukur kamu sendiri untuk memutuskan kuliah di Undana tuh apa sebenarnya? Oke, udah bisa dijawab Kak? Bisa, silakan. Oke, jadi yang pertama tolak ukur saya untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri khususnya Undana itu yang pertama tergantung bidang yang saya ambil. Jadi bidang yang saya ambil tadi kan saya sebut saya di program studi pendidikan dokter. Ya, nah untuk pendidikan dokter sendiri yang pertama saya lihat kualitas untuk pendidikan dokter itu lebih bagus di negeri sejauh ini. Sejauh ini untuk di Indonesia sendiri ya. Wow. Jadi buat saya itu masih lebih baik untuk negeri. Kemudian yang kedua, tolak ukur yang kedua yaitu kembali lagi biaya finansial. Itu pasti sudah umum ya, diketahui oleh semua orang di Indonesia, apalagi di orang-orang NTT. Betul. Pasti yang dipikirkan adalah terkait finansial. Betul. Dan money. Yep. Ya, itu menjadi betul. kunci. Ya kurang lebih dua itu sih yang menjadi Tolak tolak ukur atau faktor kenapa, ya. Iya, kenapa masuk ke negeri. Gitu. Baik, tadi kita udah dengar ya dari alasannya kenapa dia masuk di negeri, alasannya tolak ukurnya seperti itu. Kita lanjut nih di sini dulu nih, bahwa tolak ukur kamu sendiri untuk masuk di swasta itu apa? Oke, kalau ditanya tolak ukur mungkin masing-masing orang berbeda pastinya. Betul sekali. Yang kalau dari beta pribadi, yang pertama tolak ukurnya adalah di kenapa mau masuk PTS karena mau break the stereotypes, mau memecahkan sistem yang ada yang mengatakan bahwa orang-orang di PTS itu adalah mahasiswa-mahasiswa buangan dari PTN. Padahal ada ya istilahnya stereotip itu seperti mungkin itu ya. sekarang sedang berkembang sekali. Cuman sudah dari dulu mungkin ya. Sedang dari dulu. Cuman dari situ ada keinginan kayak bisa kok sebenarnya orang-orang yang berada mahasiswa-mahasiswa yang ada di PTS juga bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari PTN. Ini tergantung dari individunya sendiri, kualitas mahasiswanya gitu. Betul. Nah, dari situ akhirnya kayak punya keinginan untuk masuk ke suatu perguruan tinggi swasta. Terus alasan yang kedua adalah kalau dari segi finansial PTS kan kita bayar nih. Kita bayar ke PTS sebagai salah satu lembaga swasta yang menaungi perguruan tinggi itu, dan mereka juga menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan kita di kampus. Jadi misalkan kalau mau dibandingkan, kalau saya kan kalau beta di ilmu komunikasi, jadi di ilmu komunikasi yang ada di perguruan tingginya beta itu disediakan lab TV, lab radio, perpustakaan dan lain sebagainya. Beta bisa akses itu dengan sangat mudah gitu. Jadi kayak sangat lengkap ya istilah fasilitasnya ya. Fasilitasnya lengkap dan tinggal tenaga kita saja gitu yang harus mengoperasikannya gitu. Kalau misalnya individu-individunya malas ya tergantung kembali ke individunya. Berarti gitu. dari kualitas sama break the rules tadi ya. Break the rules lagi. Break the stereotype bahwa pemikiran orang bahwa swasta itu adalah orang-orang buangan gitu ya. Betul sekali. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berdua yang sudah hadir ya. Oke ya. Nah, tanggapan kamu sendiri nih mengenai tadi dibilang bahwa breaks the stereotype nih. Apakah memang ada stereotype seperti itu dari bahwa mereka adalah orang-orang buangan? Oke, kalau terkait stereotype itu memang ada ya. Tapi kembali lagi seperti ini, ada atau tidaknya itu kembali ke individu-individunya itu. Jadi bagaimana mereka menciptakan itu? Maksudnya seperti ini, zaman sekarang itu terlalu banyak dan hampir sebagian besar anak SMA tuh lulus pasti kerjanya PTN dulu, paham nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya mau memecahkan itu hanya karena maksudnya tolak ukurnya hanya mau memecahkan hal tersebut, tapi sebagian besar orang Indonesia tuh melakukan hal itu. Yang dikejar tuh pasti PTN dulu nggak sih Kak? Gitu loh. Betul. Jadi kayak ya bakal cari PTN dulu. Intinya tolak ukurnya orang-orang tuh pasti PTN dulu. Kalau nggak keterima boleh baru cari PTS. Makanya disebut buangan gitu. Iya sih, enggak sih. Aku enggak enggak mendukung sih. Maksudnya enggak terlalu berpikir tentang mahasiswa buangan ke PTS-nya. Tapi yang ada tuh seperti itu. Kenyataannya tuh seperti itu. Kenyataannya seperti itu ya. Baik. Tanggapan kamu sendiri gimana dengan mahasiswa buangan itu bukan kenyataannya. Mungkin itu hal-hal yang dibuat seolah-olah menjadi suatu hal yang perlu dibenarkan gitu. Padahal itu sebenarnya tidak perlu ada. Itu yang pertama. Mungkin cuma terjadi di satu orang tapi akhirnya dilabelkan di semua orang mungkin. Atau gimana? Dan itu biasanya muncul dari anak-anak. Ya, cuman dari kita sebagai mahasiswa PTS kembali ke
feeling perasaan kita selama berkuliah di PTS. Ada orang memang pada awalnya dia mendaftar ke PTN kan, dia daftar ke PTN mungkin dia tidak diterima di PTN. Tapi ketika dia ke PTS ternyata dia mendapatkan suatu suasana di sana, dia merasakan ada sesuatu di sana dan ketika dia keluar dia juga akan kangen kembali ke kampus. Jadi ini soal bagaimana merasakan kehidupan perkuliahan kamu di tempat yang ada sekarang, bukan yang menolak kamu dengan alasan bahwa kamu ya tapi bodoh itu, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Tapi kalau menurut beta itu tuh cuman maksudnya ya lu sudah ditempatkan di situ jadi lu buat diri nyaman gitu. Lu harus menyamankan diri. Jadi harus berusaha supaya bisa menerima situasi. Jadi kayak acceptance iya, gitu nah, loh. makanya kita harus buat pemikiran, buka seperti pemikirannya open discuss orang-orang. ya, kita lagi open discuss. Buka pemikirannya masyarakat kalau PTN tidak semata-mata karena kamu PTN berarti kamu berkualitas 100% daripada PTS gitu. Karena ada penyamarataan di situ. Ada PTS yang lebih berkualitas dari PTN, ada hal-hal tertentu yang harus kamu iyakan gitu. Tidak bisa kamu mengatakan boleh dicegat ke rumahnya. Jadi ini nih, potong dikit terkait penyamarataan ya. Penyamarataan. Nah, PTS tuh terlalu sulit dijangkau oleh semua orang. Paham nggak sih Kak? Tadi poin tolak ukur yang saya bawa kan tentang itu ya, tentang finansial. Finansial. Tidak semua orang NTT khususnya ya, atau orang Indonesia pun tidak semua tuh dapat menjangkau PTS. Karena finansial tadi. Makanya yang dikejar tuh pasti bakal PTN dulu. Iya, betul. Oke, Jadi boleh disangka. mungkin teman-teman di rumah juga mengalami hal ini bahwa finansial dan lain sebagainya. Apakah benar seperti itu? Oke, kalau kita buka data ya, kalau misalnya perguruan tinggi swasta, baik itu di Kupang Indonesia atau dunia pada umumnya, kita sebut Harvard University, Stanford University, Columbia University. Kenapa banyak orang ke sana? Karena berkualitas dan mereka swasta gitu. Mereka bayar cukup lebih tinggi untuk mendapatkan fasilitas yang bisa bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa di sana. Menarik. Di PTS di Kupang khususnya, kayak Universitas Beta itu menyediakan berbagai beasiswa untuk teman-teman yang dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang mungkin tidak bisa mencapai pembayaran seperti itu. Nah, ketika beasiswanya udah diberikan, nah itu kan menunjukkan bahwa di yayasan atau lembaga swasta ini punya kepedulian terhadap anak-anak yang memang mereka mau bersekolah tapi tidak punya cukup dana gitu. Dan mereka punya otak dan tapi tidak punya uang, tapi disupport dari lembaga swasta menyupport itu, mendukung itu. Tapi ini menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Biasa kan kita dengar ada uang, ada barang. Ya. Jadi dan kita tahu bahwa PTS sendiri sangat-sangat pricely ya. Mahal dikenalnya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Apakah dengan harga itu menentukan kualitas sesuatu universitas? Menurut kamu gimana? Karena tadi ini kita sudah singgung mengenai price nih. Kalau menurut saya ya Kak, menurut saya itu harga itu tidak menentukan kualitas. Dengar itu? Harga tidak menentukan kualitas guys. Jadi harus dicamkan itu. Jadi ketika kita memilih untuk masuk ke PTN, itu jangan yang kita lihat tuh harganya, paham nggak sih? Atau mau masuk ke PTS karena dia punya harga mahal, jadi dia tuh pasti keren gitu. Belum tentu Kak. Belum tentu ya. Jadi dari mana belum tentu? Itu dari mana? Coba boleh dipaparkan. Misalnya aja gini, kayak kita masuk ke PTS karena finansialnya nih cukup nih, terus kita daftar. Tapi kalau mau bilang di dalam yang fasilitasnya teman-teman jangkau seperti apa itu bagus, tapi ada juga kok yang kayak lulusan-lulusannya juga merasa kayak masih ada yang kurang. Masih ada bagian-bagian yang miss gitu. Betul. Jadi di PTN meskipun harganya lebih terjangkau, fasilitasnya pun juga memadai. Tapi ada yang miss juga. Ada yang hilang juga di sini. Jadi iya kan? Ada yang hilang. Nggak 100% sempurna kalau teman-teman membayar dengan harga mahal dan memilih PTS. Gitu. Betul. Ya istilahnya bisa diperdebatkan lah ya mengenai itu bahwa tidak selamanya. Tidak selalu bahwa pembayaran atau biaya kos yang mahal menentukan sebuah kualitas ya. Gue mau tanya begini nih, kalau di PTN sendiri ya, di PTN kan lebih istilahnya lebih banyak peminatnya yang tadi kamu bilang. Iya dong. Peminatnya sangat banyak. Nah, kan
Kan biasa kalau rumah makan aja, kalau banyak yang lebih datang ke sana, berarti itu lebih bisa dibilang lebih baik, bisa dibilang lebih enak, begitu. Nah, karena di sana tidak ada yang datang, bisa dong kita sebut bahwa tidak baik kualitasnya. Bagaimana? Kamu bisa terima ini? Tidak setuju sih. Kenapa kamu tidak Itu setuju? tidak setuju paling kuat. Oke. Tidak Kenapa setuju tuh? paling Kenapa? kuat. Kenapa? Karena begini, kalau berdasarkan fakta ya, ada Ya. kita tidak boleh mengeneralisasi semua Ya, seperti baik. itu kan. Silakan. Ada beberapa mahasiswa yang memilih PTS karena dari awal memang dia pengen masuk PTS. Karena dari awal dia merasa bahwa prodi atau jurusan yang saya mau tuh ada di PTS ini gitu. Berarti Dan bagus gitu. Iya, bagus gitu. Berarti di situ ada rasa dia ingin mau masuk karena passionnya gitu. Nah, sedangkan kalau mau bilang minat masuk PTN, banyak orang itu mungkin karena alasan itu tadi dana. Tapi betul. mereka apakah betul memilih sesuai passionnya, memilih sesuai prodi yang mereka inginkan atau fakultas yang mereka Betul mau dong. gitu. Karena beberapa kasus Iya. banyak yang karena tidak sesuai passionnya, walaupun dia sudah lulus di PTN ternama gitu dengan seleksi yang Iya. panjang gitu kan, tapi ternyata prodi yang dia masuk itu tidak sesuai passionnya dan dia merasa tidak baik-baik saja, Akhirnya akhirnya dia keluar. keluar gitu. Lebih baik gitu memilih perguruan tinggi entah itu PTS atau PTN, tapi karena dia memilih sesuai passionnya, misalkan kayak kita pilih ilmu komunikasi di kampusnya Beta gitu. Ya. Tapi karena Beta merasa bahwa terlalu mahal deh kayaknya memang bisa. Tapi itu artinya kan ketong tidak menyangkal ya passion yang ada di Ya. ketong, daripada ketong ini suka berkomunikasi, ketong suka yang namanya broadcasting dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Be pilih PTN terus Be masuk di kimia misalkan. Nah Ya. di situ kan Beta kan merasa bahwa ini kayaknya memaksa Be sendiri sendiri. Tapi karena Beta mau bantu orang tua karena harganya murah, Beta masuk di situ. Oh. Nah jadi di sini nih kembali ke individunya untuk memilih perguruan tingginya itu. Kalau Harus misalnya tepat sesuai dengan minat dan bakat, Kalau ya. misalnya orang bilang di sana banyak yang daftar, berarti berkualitas, tidak 100% seperti itu. Karena mungkin aja terjadi Oke, yang seperti interupsi, itu. Kak. Baik, silahkan. Jadi berbicara terkait SDM Ya, SDM baik. yang mendaftar lebih Sumber minat, daya manusia. lebih Baik. minat ke PTN. Baik. Nah, gini Kak, kalau di PTN kan banyak tuh seleksinya. Ada SNM, ada SBM, ada SMN itu baju. bukan. Jadi SNM itu seleksi nasional Iya, masuk baik. perguruan tinggi negeri. Siap. Kemudian ada seleksi bersama. Baik. Kemudian ada jalur mandiri. banyak pula. ya? Lumayan banyak Kak. Jadi kesempatan untuk orang-orang itu masuk ke PTN itu sebenarnya banyak. Oh, karena banyak pintu itu banyak pintu sehingga banyak Nah, peminatnya. banyak peminat. Itu salah Tapi- satu. Dan gini Kak, interupsi. sabar belum Oh, selesai. oke. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ketika banyak peminat Iya. yang mendaftar, kemudian diseleksi, maka kan yang terseleksi adalah orang-orang yang memang punya kualitas yang bagus. Iya, dan minatnya dibentuk di situ dan minatnya dong. dibentuk di situ. Dan tidak dipungkiri kalau orang-orang yang mendaftar di PTN tuh emang orang-orang yang memang punya passion juga di situ. Ya, Gitu. betul. Memang betul. juga mereka juga punya passion, makanya mereka Betul, mendaftar. Betul. Gitu. Apa sih kelebihan dari orang yang lulus dari negeri PTN sendiri? Kelebihannya apa sih? Karena kita sudah berbicara di kelebihannya nih. Coba boleh dijabarkan. Oke, kalau kelebihannya sejauh ini ya, yang bisa teman-teman lihat di negara kita, di negara Indonesia ini, Betul. ataupun di Nusa Tenggara Timur, orang-orang yang lulus di PTN Ya. itu istilahnya The anak best negara lah. Kak. Iya. Paham nggak? Wah, Jalur Masuk. jalur diskriminasi ya, bukan ya, bukan maksudnya seperti Iya. yang terlihat ya gitu loh. Jadi jalur mungkin dilihat ya dari pengalaman ataupun kenyataan yang terjadi adalah anak-anak yang lulus di PTN itu ketika membuat suatu lamaran Ya. itu biasanya lebih Langsung diterima ya? bukan langsung sih Kak, tapi lebih diprioritaskan. Betul. Nah, itu- Oh ya, lebih diprioritaskan. Itu satu keuntungannya. Kemudian Ya. yang kedua, istilahnya gengsi lah ya. Gengsi dari semua mahasiswa. Aduh, saya lulusnya dari perguruan tinggi negeri ini nih. Status itu tuh kayak Undana. keren. Siap. Gak begitu Oke. tuh. Oke, terus kurang ada lebih lagi? seperti itu sih, Kurang Kak. lebih seperti itu. Boleh disangga gimana? Apa menurut kamu kelebihan daripada orang yang lulus dari PTS sendiri? Apakah bisa dilawan itu? Oke. Tadi kan dibilang kalau lamar pasti diprioritaskan. Karena kalau dari Beta pribadi, kelebihan dari mahasiswa-mahasiswa PTS, karena kita sudah selalu diberi stigma bahwa PTS mahal, PTS buang dan lain sebagainya, kita lebih kuat
strong orangnya. Oh, oke. Untuk Mentalnya mentalnya lebih terasa gitu Iya. karena banyak stigma, banyak stereotypes dan lain sebagainya di luar sana dan kita bisa membuktikan bahwa kita We can lulusan fighting. PTS kita bisa fight kok dengan Iya, anak-anak PTN gitu betul. di dunia kerja karena nyatanya Betul. faktanya ketika anak-anak mahasiswa dari PTS lulus mereka atau fresh graduate gitu mereka Iya. langsung kayak punya tempat pekerjaan. Nah itu kembali lagi ke individunya apakah Betul. dia ngasah soft skill dan hard skillnya di kampus dengan baik atau tidak ketika keluar gitu. Terus yang kedua kelebihan di PTS ketika keluar adalah karena kita kan di bawah satu lembaga swasta. Nah Ya. lembaga swasta itu kan untuk membantu pengembangan kampusnya mereka juga punya kerjasama dan di dalam kampus swasta itu kan banyak kerjasama bahkan yang go internasional dan dari kerjasama itu bisa memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswa swasta Itu untuk kelebihannya. akhirnya masuk ke jejaring-jejaring itu gitu. Betul. Dan alumni-alumni yang swasta pun karena mereka juga ya masyhur di mana-mana, akhirnya mereka juga ngambil anak-anak swasta untuk bekerja dengan mereka. Nah itu merupakan suatu kelebihan dari perguruan tinggi swasta. kalau Baik, menurut masing-masing pasti punya kelebihan ya. Baik, oke, kita pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir karena kita sudah lumayan lama berbicara Panas ya. mengenai hal Lanjut. ini. Oh, abis kan? Oke, pengen Silakan. lanjut. Minum dulu sebelum saya kasih pertanyaan terakhir. Silakan diminum. Takut. Silakan. Kalau mau minum nanti hilang semuanya. Oh, Jadi hilang jangan- semuanya ya. Minum ya, nggak Oke. mau minum nih. Gini. Menurut kalian berdua nih, apa iya gitu ya? Istilahnya perguruan tinggi itu menentukan kesuksesan seseorang. Dari Nah, dari kamu bisa. soalnya tatapannya Iya, betul. dalam sekali. Oke. Oke, yang pertama, apakah perguruan tinggi itu menentukan kesuksesan seseorang? Bisa iya, bisa tidak. Iyanya di mana, tidaknya di mana? Bisa iya karena gini, perguruan tinggi tertentu kan punya namanya track recordnya selama dia berdiri gitu kan, dan orang akhirnya melihat dia, oh ini dari perguruan tinggi ini, oh ini. Jadi kayak ketika beta sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu gitu mau daftar, Langsung dilihat gitu oke, ya. oh ini perguruan tinggi swasta atau oh ini perguruan tinggi ini ya, boleh gitu, bolehlah Masuk. dikonsiderasi Ya, gitu. apalagi di sana jurusan komunikasinya bagus. Jadi langsung terima gitu. Kayak anak-anak magangnya dulu tuh keren-keren gitu. Weh, Jadi gokil. kayak ianya di situ. Terus yang kedua akreditasi kampus juga itu mempengaruhi kan. Oke, itu yang kedua. Jadi kayak untuk kampus akreditasi dan apakah track recordnya yang selama ini tuh kayak gimana. Terus yang tidaknya adalah tergantung dari mahasiswanya sendiri. Individu ya tadi. Iya, ya. percuma kalau tadi kita kembali lagi ke perdebatan awal, percuma kalau lu berasal dari PTN ternama di satu universitas, di satu negara gitu. Tapi hard skill, soft skillnya lu tidak memadai untuk lu mendaftar di satu lapangan pekerjaan gitu. Nah itu kan sama saja it's nothing gitu, itu bukan apa-apa. Di sini kamu mau bilang bahwa lulusan dari PTN tuh biasa aja begitu atau gimana? Bukan. Memancing lagi ya, saudara-saudara. Maksudnya ketika kita lulus dari perguruan tinggi itu tidak semua mahasiswa tuh betul-betul menyerap apa yang mereka dapat di perguruan tinggi, karena biasanya ada mahasiswa yang kuliah langsung pulang, tidak pernah mengembangkan diri seperti organisasi atau magang dan lain sebagainya. Padahal kan hal itu yang mempengaruhi mereka nantinya lulus kan di kampus. Apakah itu juga statement bahwa yang negeri tidak pernah melakukan itu? Lagi-lagi agak memancing ya. Jadi pokoknya seperti itu kan. Iya. Jadi iya bisa tidak, ini kembali lagi ke Ya, mahasiswa. nah, menurut kamu gimana? Oke, berbicara tentang perguruan tinggi menentukan kesuksesan seseorang ya. Ya betul. Nah, jadi kalau berbicara tentang itu, kembali lagi mungkin aku ajak diskusi ya Kak, terkait jurusan dan perguruan tinggi. Ya. Nah, kita memang masuknya kalau bisa sesuai passion, betul kata tim kontra tadi di awal, sesuai passion. Nah, ketika kita sudah sesuai passion, kembali lagi jurusan itu ada di dalam perguruan tinggi. Paham kan? Nah, jadi ketika kamu duduk di perguruan tinggi, entah itu mau negeri ataupun swasta, tentunya dia juga menentukan kesuksesan Kak. Kembali lagi seperti yang dibahas adalah akreditasi. Akreditasinya bagaimana? Baik. Jadi sekitar memang tidak full 100% menentukan nih kesuksesan, tapi 90% tuh memang menentukan juga. Nice, 90% ya. Menentukan Entah apa itu nih? negeri atau swasta Menentukan menentukan kesuksesan. kesuksesan seseorang. iya. Jadi ketika dia sudah dibina, Kirain PTN. namanya kan perguruan tinggi nih Iya, Kak. iya. Jadi ketika dia sudah duduk di perguruan tinggi, yaitu dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi sukses. Oke. Tapi ya itu individunya mau
sukses mau atau tidak ya. tidak. Baik sekali, kita akan langsung ke closing statement dari masing-masing nih. Pesan kamu untuk anak-anak negeri mungkin. Kamu tidak perlu berkuliah di negeri. bukan. Ya, istilahnya closing statement kamu. Jangan gitu. Closing statement kamu deh untuk orang-orang yang menonton ini. Bisa juga untuk orang-orang yang berkuliah di negeri atau yang punya stereotype tadi, ya kan? Coba silakan ajar. Oke, pesan dari Beta untuk teman-teman semua, khususnya yang pertama nih, untuk teman-teman yang memilih perguruan tinggi swasta. Mungkin finansial untuk kalian sekarang tuh menjadi masalah yang utama gitu, karena tidak bisa bayar ini, bayar itu. Tapi coba keluar dari pemikiran kalian, cari alternatif untuk mendapatkan itu. Kayak misalnya kembangkan soft skill kalian di luar, karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa berkembang, manajemen pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang perguruan tinggi negeri, coba untuk bisa berpikir lebih terbuka. Kalau kita di PTS bukan dipandang sebelah mata gitu ya Kak. Jadi karena semua perguruan tinggi itu sebenarnya seimbang sama rata, tergantung dari mahasiswanya mau untuk maju atau tidak gitu, mau sukses atau tidak, mau berkembang atau tidak. Dan untuk teman-teman atau adik-adik yang masih di SMA atau belum berkuliah dan mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Wow, ini promosi kampus ya langsung ya? Belum loh Kak, promosi loh. Siap. Jadi mungkin teman-teman boleh berdiskusi dengan keluarga teman-teman atau orang tua yang menyokong finansial, atau kalau teman-teman mau cari info tentang jurusan, program studi atau program fakultas dan perguruan tinggi, karena itu penting banget. Kalau misalnya teman-teman masuk ke prodi tertentu tapi tidak sesuai passion kalian, putus itu tengah jalan. Iya, putus tengah jalan itu sayang banyak sekali. di negeri terjadi ya? Tidak tahu ya. Passionnya kalian itu kan sedih sekali gitu. Jadi baiknya adalah diskusikan dulu. Tapi kalau bisa ayo masuk Unira. Luar biasa sekali. Masuk Unira. Silakan langsung. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Jadi kalau buat Beta sendiri, pesan buat teman-teman semua, yang pertama untuk teman-teman di perguruan tinggi negeri, tetap asah kemampuan teman-teman di perguruan tinggi negeri. Teman-teman punya jalan sudah ditempatkan di situ, kembangkan. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang di perguruan tinggi swasta, dari kami bukan menganggap remeh ataupun menganggap teman-teman anak buangan, tetapi teman-teman juga sudah memilih jalan itu, entah teman-teman memilihnya seperti apa. Nah, teman-teman juga dapat mengembangkannya. Tetapi pesan yang terakhir untuk teman-teman yang di SMA sekarang yang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, tentunya teman-teman punya pemikiran untuk masuk negeri terlebih dahulu kan. Nah, teman-teman juga pasti akan mengikuti yang namanya seleksi SNMPTN, SBMPTN Mandiri. Usahakan itu teman-teman, usahakan selagi teman-teman masih punya kesempatan. Itu tentu kesempatan itu ada buat semua orang. Jadi usahakan ini itu. Anda kembali menegaskan bahwa mereka orang buangan. Bukan sih Kak. Kayaknya ya Kak ya. Jadi intinya mengembangkan tidak akan itu. habis. Tapi kembali lagi, kalau misalnya tolak ukurnya teman-teman adalah teman-teman bisa untuk mengembangkan diri di perguruan tinggi swasta, tidak ada salahnya. Dari saya sih tidak ada salahnya. Terus yang terakhir mungkin dari saya ini ya Kak. Jangan teman-teman silakan ambil prinsip untuk alma mater. Jangan pikirkan apa yang alma mater dapat berikan kepada teman-teman, tetapi pikirkan apa yang bisa teman-teman berikan pada alma mater. Nice instrumen. Tepuk tangan dong buat mereka, luar biasa. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih tim, tepuk tangan buat tim kita yang luar biasa. Luar biasa semuanya ya. Gue cuma mau bilang begini, don't judge the book by the cover. Ya, jadi istilahnya jangan pernah menjudge sesuatu dari cover. Walaupun saya tatoan belum tentu saya penjahat ya. Jadi istilahnya jangan pernah. Walaupun gedungnya bagus belum tentu isinya bagus di dalam ya. Atau gedungnya jelek, di dalamnya juga jelek. Tidak. Jadi kita jangan menjudge segala sesuatu dari luarnya saja. Bijaklah memilih teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih sekolah, semangat. Yang tidak sekolah, bersekolahlah ya. Oke, kita akan mengakhiri dari perdebatan kita. Di luar jangan pukul-pukulan ya, masih berteman ya. Besti ya. Oke ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan BNS Battle Club. Kita akan jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. See you.